Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Politik Luar Negeri Indonesia pada masa konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 1963 sampai 1966. Langsung saja ke latar belakangnya. Pada tahun 1961, Pulau Kalimantan dibagi 4 administrasi. Borneo atau Kalimantan yang merupakan provinsi di Indonesia. Batas di sebelah utara ialah Kerajaan Brunei dan 2 koloni Inggris yaitu Sarawak dan Borneo Utara. Selanjutnya Borneo Utara disebut Sabah. Bagian dari penarikan koloni Inggris di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya dengan membentuk Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, lahirnya kebijakan Wikora. Sejalan dengan perubahan zaman, harus gerakan nasionalisme dan kemerdekaan di daerah jajahan tidak dapat dibendung lagi. Inggris yang menyadari ini mau tidak mau harus melepaskan pula daerah jajahannya dan memberikan self-government serta kemerdekaan. Daerah Malaysia bagi Inggris ialah tempat di mana terdapat kepentingan ekonomi Inggris yang memiliki arti maupun jumlah. Berhubungan dengan hal itu, maka pemerintah Republik Indonesia menarik beberapa kesimpulan tentang mengapa Inggris sangat mendukung rencana pembentukan Malaysia. Selanjutnya lahirnya konfrontasi. Akhir tahun 1965, Jenderal Soeharto mulai memiliki kewenangan di bidang keamanan dan ketertiban. Setelah berlangsungnya G30 SPKI, konflik domestik ini kemauan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang. Akhirnya peperangan pun mereda. Selanjutnya, politik luar negeri Indonesia pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963-1966. Kontroversi terus menyertai hubungan Indonesia-Malaysia sebelum zaman Orde Baru muncul, tepatnya pada tahun 1963-1966. Seperti yang kita ketahui, pada era kepemimpinan Soekarno, politik ganyang Malaysia yang digelorakan untuk memberontak sekaligus menentang pembentukan Persemakmuran Inggris dan Federasi Malaysia. Malaysia dinilai menjadi kaki tangan imperialisme Barat. Selanjutnya, pendekatan realisme dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pada abad ke-18, negara Malaysia pernah dikuasai oleh bahasa Inggris. Kemudian pada suatu saat Inggris ingin memberi sebuah kemerdekaan pada Malaysia, yang dimana kemerdekaan itu sendiri adalah sebuah federasi dari para sekutu. Dan oleh sebab itu, pimpinan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Bung Karno tidak menyetujui yang terjadinya pemberian kemerdekaan pada Malaysia, yang dikarenakan merupakan sebuah neokolonialisme yang dimana pada saat itu membuat Soekarno khawatir akan kekuasaan militer pada Malaysia. Yang terakhir adalah kesimpulan. Politik luar negeri Indonesia pada masa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia tahun 1963-1966 melenceng dari garis politik luar negeri bebas aktif. Namun jika dilihat dari sisi positif, tindakan Presiden Soekarno melakukan konfrontasi pada Malaysia sangat tepat sesuai dengan garis kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia tidak menghendaki negara tetangganya menjadi antek-antek negara kolonialis dan imperialis. Apabila sebuah negara di Asia Tenggara dapat